Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Semoga siapapun yang hadir di majelis ini tidaklah bubar dari majelis melainkan dosa-dosanya berguguran sebagaimana bergugurannya daun-daun di musim kemarau. Semakin disolehkan akhlaknya, semakin diistiqomahkan ibadahnya, semakin dikuatkan jasadnya, disehatkan fisiknya, dijauhkan dari berbagai bala, ujian, cobaan, dan yang punya hutang semoga dengan izin Allah secepatnya bisa lunas. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita niatkan majelis ini lillahi taala karena Allah. Kita baca ayat, kita kaji ayat, tujuannya agar kita semakin cinta pada Allah, semakin menikmati apa-apa yang disajikan Allah di dalam kitabnya Al-Qur'an. Langsung saja, mari kita lanjutkan kajian kita. Silahkan dibuka surat Al-Hajj ayat yang ke-26. Surat Al-Hajj ayat yang ke-26. Al-Hajj ayat ke-26. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن
ya. Memang dari dulu sudah ada yang namanya pondasi-pondasinya gitu kan. Cuman bangunannya dibuat di masa Ibrahim. Tempat-tempatnya, patok-patoknya salam. Sebagaimana dijelaskan dalam satu hadis Rasulullah SAW, di mana Abu Dzar Al-Ghifari ya Rasulullah, ma huwa awwalu masjidin wudi'a awal. Wahai Rasul, masjid apakah yang pertama kali dibangun di muka bumi? Maka qala Rasulullah SAW menjawab, al masjidul haram. Masjidil haram yaitu Baitullah itu yang di Mekah. Antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, qala Nabi menjawab arbauna aman, 40 tahun. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Sesungguhnya rumah Allah pertama yang pertama kali dibangun di muka bumi untuk ibadahnya manusia itu adalah Bibakkah yang ada di Mekah, mubarakah yang diberkahi, wahudan dan jadi petunjuk lil alamin bagi sekian alam. Fihi di dalamnya itu ayatun bayyinah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang jelas ya, terutama di maqam Ibrahim. Dalam ayat yang lain disebutkan bahwa wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail ang tahira baitiya lit-thaifina wal aqifina wa ruka'is sujud, dan kami mintakan kepada Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan itu rumah aku. Tujuannya apa? Untuk orang-orang yang tawaf ya, dan sebagainya. Oleh karenanya di sini disebutkan bahwa intinya bahwa wa idbawa'na li Ibrahima makanal bait, artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Ibrahim itu satu tempat lokasi untuk jadi tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini celaan karena masalahnya di masa Rasulullah SAW tempat yang dijadikan Ka'bah di mana harusnya itu digunakan untuk ibadah pada Allah, ternyata pada saat itu di zaman Rasul malah dijadikan sebagai tempat-tempat penyembahan berhala. Di pinggir-pinggir Ka'bah disimpan berhala, kemudian di dalam Ka'bah pun disimpan berhala. Bahkan orang-orang tawaf sambil bertelanjang, setengah telanjang. Ini sudah melenceng dari yang seharusnya di awal di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka di sini disebutkan, dikatakan kepadanya Allah tusyrik bi syai'a, janganlah kamu menyekutukan aku ya. Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu ai ibnihi ala ismi wahdi. Jadi hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini makna Allah tusyrik itu jangan menduakan. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, maka Allah juga yang harus diagungkan. Allah yang memberikan rezeki, maka Allah juga yang harus diagungkan. Jangan juga disamakan Allah itu dengan berhala. Jangan pula disamakan Allah itu dengan hewan. Jangan pula disamakan Allah itu dengan matahari, bulan atau makhluk-makhluknya. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Jadi tidak ada yang sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita perhatikan kaji dalam beberapa literatur, terkadang orang-orang kufar itu suka mencela Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Sebabnya mereka mencela
Allah dengan makhluknya. Sampai-sampai ya Muhammad siplana robbak amin zahabin au min fiddatin au min khasabin. Wahai Muhammad, coba gambarkan kepada kami Tuhanmu itu terbuat dari emas, perak atau kayu. Karena dalam pikiran orang-orang kufar ya Tuhan itu yaitu harus dibuat. Ya karena berhala-berhala selama ini terbuat yang dari emas, ada yang dari perak, ada yang dari kayu, ada yang juga dari batu. Kemudian turunlah surat Al-Ikhlas. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya di saat dia memberikan nasihat, wahai anakku la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah, innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang nyata. Masya Allah. Sekarang masih banyak juga perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada kesyirikan. Dan sampai akhir zaman pasti ada terus. Buktinya penyembahan kepada batu masih ada. Penyembahan kepada matahari juga masih ada. Penyembahan kepada hewan yang anggap Tuhan juga ada juga. Kepada benda, wah masih ada. Sekarang tuh lagi rame-rame, apa katanya tuh, boneka arwah katanya tuh. Spirit doll gitu dikaitkan sekarang. Ini juga sama. Apa sih hukumnya menyimpan boneka, memelihara boneka? Mubah, boleh ketika niatnya itu sekedar cuman mainan saja, tidak lebih dan tidak kurang. Hanya pahami itu boneka aja, boneka. Karena dalam satu riwayat Aisyah radhiyallahu anha pernah juga waktu kecilnya itu bermain boneka. Namun beda lagi kalau diyakini boneka itu bisa memberikan kebaikan. Bahkan lebih dari itu, diyakini boneka itu dimasuki arwah katanya itu. Sehingga si boneka itu harus diperlakukan seperti manusia. Diyakini apa? Oh, ini dimasuki arwah bayi, arwah anak-anak yang sudah meninggal dunia, sehingga ada aroma-aroma mistisnya gitu. Sehingga ini boneka sih boneka, tapi kayak itu takjub gitu. Kayaknya itu wah ini kalau nggak kuat bisa-bisa jadi berhala baru gitu kan. Jadi hukumnya mubah, cuman kalau diyakini gitu. Pertanyaannya apa? Itu kalaupun misalnya itu bukan arwah, jin. Kalau jin ya gitu kan. Ternyata di tempat awalnya ada boneka itu ternyata dari satu negara yang emang negara tersebut terkenal dengan animis gitu. Yang kuat kental kepada keyakinan kepada Anya gitu kan. Sehingga sampai-sampai boneka itu disimpan sebagai penglaris jualan, boneka itu disimpan supaya naik pangkat, boneka itu disimpan dengan keyakinan jadi penolak bala. Ternyata dari sana sumbernya gitu. Jadi ini dapat boneka boleh, tapi perlakukanlah seperti boneka. Cuman jangan sampai ada keyakinan-keyakinan yang lain gitu kan. Pasti ada lah gitu. Orang-orang itu terpeleset, gitu. Harus diberitahukan juga kepada orang-orang sekitar. Ya. Baik, watohir dan sucikanlah, bersihkanlah baitia itu baiti, cuman diwasolkan jadi ya dibaca baiti ya litaifin, rumah aku. Jadi di sini sucikan rumah aku dari apa? Di sini disebutkan qala Qatadah wa Mujahid, berkata Imam Qatadah dan Mujahid itu tohir minasyirki, jauhkan, bersihkan dari kesyirikan. Gitu. Dan di sini dinisbatkan kepada aku ya karena Ka'bah itu adalah rumah Allah. Allah yang akan jaganya. Jadi teringat kisah
penghancuran pasukan Abraha. Ketika Abraha itu sudah dekat lokasi Ka'bah, udah di wilayah Mekah, mau menghancurkan Ka'bah, kakeknya sang Nabi yaitu Abdul Muthalib memerintahkan masyarakat yang tinggal di sekitar Ka'bah untuk pergi menjauh, menyingkir gitu. Kosongkan rumah-rumah kalian, pergi menjauh kata. Ya pada menjauh gitu kan sebenarnya. Dan Abdul Muthalib itu sudah berhasil mengosongkan masyarakat yang tinggal di sekitar Ka'bah untuk menjauh, jadi tidak ada. Jadi masyarakat itu hanya memperhatikan dari bukit. Pada saat itu Abdul Muthalib langsung menghadap ke Abroha. Abroha pun menerima. Apa tujuan engkau wahai Abdul Muthalib? Sebagai pembesar itu. Saya datang ke sini, kata Abdul Muthalib itu, ingin mengambil kambing-kambing saya yang engkau curi. Kaget itu Abroha itu. Engkau datang ke sini mau mengambil kambing. Emang karena kambing-kambing Abdul Muthalib itu lebih dari 30 itu diambil sama Abroha. Mengambil kambing. Kenapa engkau tidak datang kepada aku, enggak meminta kepadaku agar mengurungkan niat menghancurkan Ka'bah, tapi malah meminta kepada aku agar mengembalikan kambing? Apa kata Abdul Muthalib? Inna lihadzal bait robban yuhmiha. Inna lihadzal bait, sesungguhnya rumah ini yaitu Baitullah, robban, ada Tuhan, yuhmiha, yang akan menjaganya. Itu punya Allah, bukan punya saya, kata Abdul Muthalib itu. Allah yang akan jaga langsung. Abroha langsung kaget, diam. Akhirnya udah memberikan kambingnya. Ternyata iya benar. Ya, ketika mereka sudah dekat ke Ka'bah, mau menghancurkan Ka'bah, Masya Allah, datanglah burung-burung ababil yang bergerombol gitu ya. Tarmihim bihijaratim min sijil, melemparkan batu-batu dari neraka sijil. Faja'allahum ka'asfim ma'kul, maka mereka yang kena batu itu menjadi seperti daun-daun dimakan ulat, bolong-bolong katanya. Kena kepala tembus ke bawah, kena tangan tembus ke bawah, bolong-bolong semua. Maka dinisbatkan baiti, rumah aku. Litoifina, di mana Ka'bah itu diperuntukkan untuk melakukan tawaf, wal qaimina, dan beri salat, waruka'i sujudna, ruku sujud. Ai ij'alhu kholison lihaula illadzina ya'budunallah wahdahu la syarikalah. Jadi jadikanlah Ka'bah itu, rumah itu, khusus lihaula illadzina ya'budunallah, khusus bagi mereka-mereka yang menyembah Allah, wahdahu la syarikalah, hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya. Fatoib, toib ini orang yang toib, yaitu tawab bihi ma'ruf, merupakan satu hal yang baik. Tawab mengelilingi Ka'bah adalah sesuatu yang baik. Wa huwa akhosul ibadat ingdal bait. Tawaf ini merupakan ibadah khusus yang dilakukan di sisi bait, di sisi Ka'bah, gitu ya. Fa innahu la yuf'alu bi buqatin minal ardi siwaha, karena tawaf itu tidak bisa dilakukan kecuali hanya di Ka'bah, gitu. Wal qaimina, dan qaim ai fis salat, itu pelaksanakan salat ya. Dan tawaf sama salat ini emang identik sama Ka'bah. Kalau tawaf dilakukan hanya di sekitar Ka'bah, sedangkan salat dilakukan menghadap ke Ka'bah, gitu. Ketika salat dilakukan di dekat Ka'bah, afdol, lebih utama. Ketika sholat tidak dilakukan di dekat Ka'bah, bagus juga. Yang penting menghadap ke Ka'bah. Niatnya itu adalah Ka'bah, pusat. Tengah-tengahnya bumi itu Ka'bah, Masya Allah, luar biasa. Dan tawaf ini tidak pernah berhenti dilakukan
kecuali melaksanakan sholat saja. Jadi kalau kita lihat di satelit Pak, itu kalau lihat Ka'bah itu muter gini tadi pinggirnya itu. Terus rombongan ini pulang, datang rombongan lain, datang rombongan ini pulang, datang rombongan lain, rombongan ini pulang, terus datang lain, nggak pernah berhenti, non-stop. Sholat 5 waktu, udah sholat tawaf lagi terus. Dari zaman dulu, zaman Nabi sampai sekarang non-stop itu. Ketika zaman ibadah haji sama juga, tawaf itu jalan, ibadah haji, orang ibadah jalan dia tawaf sunat itu. Sebelum Rasulullah SAW ada, tawaf masih ada juga, cuman bentuknya orang tuh bentuk tawaf tapi sambil bawa berhala, tawaf tapi bernyang bagainya. Dan dengan berkeliling-keliling Ka'bah itulah jadi ibadah. Jadi keliling-keliling Ka'bah itu bukan main-main, ibadah yang sakral. Ada beberapa riwayat bahwa tempat itu sudah ada bahkan dari semenjak zaman Nabi Adam. Dan ada juga riwayat menyebutkan bahwa malaikat itu sebelum manusia diciptakan itu sudah bertawaf di Ka'bah tersebut. Keliling. Jadi bentuk ibadahnya keliling. Dengan doa zikirkan. Ya, selanjutnya melaksanakan sholat. Jadi faqaranat tawaf bis sholati li annahuma la yusra'ani illa mukhtasina bil bait. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan tawaf dengan sholat. Di sini kan disebutkan Ka'bah itu lit-taifina, diperuntukkan untuk orang yang tawaf, wal qaimina, dan orang yang mendirikan sholat gitu kan. Dan ruku sujud itu penguat. Allah menggandengkan tawaf dan sholat li annahuma la yusra'ani illa mukhtasina bil bait. Karena dua ibadah tersebut gitu kan ya, tidaklah disyariatkan dilakukan melainkan pasti dekat dengan bait. Ya, tadi saya katakan ya, fattawafu indahu, dan tawaf itu di Ka'bah, wassalat ilaihi, dan salat itu menghadap ke Ka'bah juga. Ya. Seperti itu. Kecuali dalam kondisi darurat ya, misalnya orang dia tidak tahu arah kiblat ya, tidak tahu arah kiblat nih kemana arah, seandainya ketika dia tidak bisa melihat arah matahari. Kalau sekarang kan enak, timur ke barat itu, ya itu timur, menghadap timur itu, timur ke barat. Nah, jika seandainya orang itu dan tawaf ini padilahnya besar karena tiap langkahnya itu jadi penghapus dosa dan penambah kebaikan. Baik. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiqa. Wa adzin, dan serulah fin nasi kepada manusia bil haji untuk melaksanakan ibadah haji. Ya'tuka, niscaya akan datang kepadamu orang-orang rijalan. Ke Ka'bah itu berjalan kaki, rijalan tuh. Rijal pakai kaki. Wa ala kulli dhamir, dan juga menunggang unta. Ya'tina, mereka yang berjalan kaki dan nunggang unta itu datang min kulli fajjin amik, dari berbagai negeri tempat pelosok yang jauh. Ai di sini wa adzin fin nasi bil haji, dan serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Ai nadi fin nas da'iyan lahum ilal haji ila hadzal bait, seru manusia untuk melaksanakan ibadah haji ke bait ini. Alladzi amarnaka bibinaihi, di mana kami memerintahkan engkau untuk membangunnya. Fadzukira annahu, maka disebutkan katanya ketika Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyampaikan manusia, qala ya Rob
wa kaifa uballigun nas wa sauti la yanfuduhum. Wahai Rob, kata Nabi Ibrahim itu, bagaimana mungkin aku menyeru manusia sedangkan suara saya tidak bisa mencakupi mereka. Faqala, maka Allah menyatakan, nadi wa alainal balag, serulah, seru tugas engkau, niscaya kami, kata Allah, yang akan menyampaikan kepada manusia. Faqoma ala maqomihi, maka Ibrahim pun berdiri di makomnya. Ada pendapat Nabi Ibrahim berdiri di makom itu ya makom Ibrahim itu tempat ada bekas pijakan Nabiah di depan Ka'bah, itu makom Nabi, makomnya di sana, tempat di sana. Ada juga pendapatnya itu di Bukit Sofa. Ada juga pendapat ketiga menyebutkan Nabi Ibrahim menyuruh manusia di Bukit Jabal Qubais. Jabal Qubais itu yang bukit yang sekarang dijadikan istana raja, seperti itu. Ada berapa pendapat gitu. Jadi kila Abi Qubais. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna rabbakum qad ittakhadha baitan fahujjuhu. Sesungguhnya Tuhan kalian telah menjadikan satu rumah khusus untuk ibadah, maka datang dan berhajilah. Fayuqal, maka disebutkan katanya, innal jibal tawadu'at hatta balagha saut arja'al ard. Bukit-bukit, gunung-gunung itu adu gitu kan, sampai arahnya itu gegar. Wa asma'a man fil arham wal aslab. Kemudian rahim, artinya janin-janin yang ada di rahim ibunya itu mendengar. Wa ajabahu kullu syai' sami'ahu min hajarin wa syajarin, dan menjawab semua makhluk-makhluk Allah, baik itu batu, pohon, dan sebagainya. Wa man kataballah annahu yahujju ila yaumil qiyamah, dan juga mendengar orang-orang yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala berhaji sampai hari kiamat. Wa man kataballah annahu yahujju ila yaumil qiyamah, mendengar, jadi dicatat, tercatat ini orang yang berhaji ini dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaika aku sambut panggilanmu, Allahumma ya Allah labbaik aku sambut. Jadi ini merupakan madmun marwiyah an Ibni Abbas. Ini merupakan kandungan dari riwayat dari Ibnu Abbas, ini agak panjang gitu kan. Maka di sini sebutkan taman lagi, yaitu karijalau ala kulli domir ya'ti min kulli fajjin amik, akan datang kepadamu, itu ke Ka'bah itu. Ke Ka'bah itu manusia-manusia baik berjalan kaki ataupun nunggang unta ya, dari berbagai tempat jauh. Qad istadalla bihadil ayah man zahaba minal ulama ila annal hajja masyan liman qadaru alaihi afdalu minal haji rokiban, katanya itu. Jadi sebagian ulama berpendapat, katanya di sini ya, bahwa melaksanakan ibadah haji masyan, berjalan kaki, liman qadaro, bagi yang mampu, alaihi ya, afdol, lebih utama, minal haji rokiban, lebih utama dari melaksanakan ibadah haji nunggang unta. Li'annahu qaddamahum fi dzikr, karena itu didahulukan penyebutannya. Makanya ada orang yang walaupun jauh jalan kaki seperti itu. Akan tetapi ada pendapat lain, fadalla alal ihtimam bihim wa quwwatihim mim wa syiddati asmihim. Jadi kalau jalan kaki itu katanya menunjukkan kuatnya ihtimam dan kuatnya azam untuk melaksanakan ibadah haji walaupun jauh, seperti itu. Akan tetapi di sekalian, ada pendapat lain disebutkan bahwa melaksanakan ibadah haji nunggang pun baik juga, katanya. Di sini apa katanya di sekalian, dari Ibnu Abbas itu ya, ma'asa alaisya'in illa anni waditu anni kuntu hajtu masyian li annallah yaqulu ya'tuna rijal waladzi alail aksarun annal hajja rokiban afdol. Jadi kata harus disebutkan juga bahwa melaksanakan ibadah haji rokiban itu
afdol, utama juga. Kenapa? Iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahu hajja raqiban ma'a kamali quwwatihi alaihi wasallam. Beribadah haji naik kendaraan pun utama juga katanya. Kenapa utama? Karena ngikuti Rasulullah SAW. Kenapa sebabnya? Fa innahu sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah SAW itu hajja raqiban, melaksanakan ibadah haji raqiban, mengendarai apa kendaraannya itu? Unta gitu kan ya. Ma'a kamali kuwatihi, walaupun Rasul juga itu kuat fisiknya seperti itu. Jadi ini tidak perlu dipertentangkan gitu kan. Mau jalan kaki ada silahkan yang kuat. Mau naik kendaraan juga nggak apa-apa juga. Mau unta boleh juga. Kalau naik pesawat ya boleh juga. Itu kan kias. Naik motor, naik mobil gitu kan. Naik bus untuk pergi ke sananya. Namun ada juga bentuk-bentuk ibadah yang berjalan. Karena kalau dari tempat yang jauh ke sananya mana kendaraan, tapi ibadahnya rata-rata jalan. Tawaf, keliling-keliling Ka'bah itu kan jalan kaki, betul. Kecuali yang tidak mampu digotong gitu. Sa'i dari Sofa ke Marwah jalan kaki juga. Nah, bagi yang enggak kuat saja ditong seperti itu. Jadi ibadah haji itu jalan kaki. Kemudian juga kalau disempurnakan dengan Mina gitu kan, ke Muzdalifah itu jalan kaki istilahnya itu. Terkecuali bagi yang tidak mampu gitu. Jadi umroh ataupun haji merupakan ibadah yang sebenarnya secara umum itu membutuhkan fisik yang kuat gitu. Karena hampir ibadah Israel itu jalan kaki semua, pakai kaki lah seperti itu. Kemudian ya'tina min kulli fajjin amik. Jadi datang dari tempat-tempat yang jauh ya. Maka di sini disebutkan jadi bahwa hadil ayah kaqouli ta'ala ikhbaron an Ibrahim haitsu qala fi du'aihi. Jadi ayat ini tuh hadirin wal hadirat sama seperti firman Allah tentang doa Ibrahim alaihissalam, di mana Ibrahim alaihissalam itu berdoa, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, wahai Allah jadikanlah setiap hati, setiap jiwa manusia itu condong ingin datang kepada Ka'bah itu. Maka ternyata iya, kenyataannya apa Bapak Ibu? Falaisa ahad min ahlil Islam illa wa huwa yahinnu ila ru'yatil Ka'bah wa tawab wan nas yaqyidunaha min sairil jihati wal aqtar. Ternyata betul. Falaisa ahadun min ahlil Islam, artinya tidak ada seorang pun dari kalangan orang Islam illa wa huwa yahinnu ila ru'yatil Ka'bah, melainkan orang tersebut pasti dalam dirinya itu ada keinginan untuk melihat Ka'bah secara langsung, sekaligus tawaf, melaksanakan ibadah tawaf. Wanas yaksidunaha min sairil jihad wal aqtar. Dan saat ini emang manusia itu orang-orang muslim gitu kan pasti ada keinginan untuk datang dari berbagai tempat, termasuk saat sekarang dalam kondisi Covid ya, ada lagi virus baru, walaupun kondisi tetap aja ada orang. Sekarang tuh info terbaru untuk ke Ka'bah saja untuk umroh itu minimal 38 juta, sampai info terbaru ada 40 juta. Itu 28 juta standar tanpa biaya karantina di Mekah sama karantina pulang. Dengan karantina Mekah, karantina apa itu saya baca update lagi sampai segitu. Tapi tetap aja bagi orang-orang tertentu ada yang cenderung, tapi bagi yang enggak mikir lagi, tenang belum waktunya, nanti nunggu stabil lagi gitu ya. Barakallahu li wa lakum, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.